Oke, sebelum kita lanjut, kita dengarkan intro berikut. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Selanjutnya, jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih partisipasinya, let's enjoy this video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan terus lanjutkan studi kasus kita mengenai aplikasi penjualan barang, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas di bagian form barang ini ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian atau ke form atau objek ya, pelanggan. Nah, yang ini dimana form ini sebetulnya juga sudah didesain. Nah, tutorialnya ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang baru datang di sini jangan langsung ke pelanggan ya. Ikuti video dari part pertama. Dan kali ini masuk ke part keempat ya. Oke, jadi sekarang kita fokus ke data pelanggan. Setelah didesain, sebetulnya untuk strukturnya dan kemudian step by step-nya itu persis sama dengan yang ada di barang. Step pertama adalah kita akan munculkan datanya di tabel ini. Step kedua, kita akan aktifkan button refresh, kemudian save, edit, delete, excite. Nah, kemudian di sela-sela itu juga kita akan aktifkan pencarian data pelanggan ini ya. Jadi ini sebetulnya hampir persis sama dengan di barang secara konsep atau step by step-nya juga ya, atau aturannya juga sama gitu. Oke. Sekarang kita akan memunculkan data di tabel ini, itu target pertama kita. Jadi silakan teman-teman klik source program di bagian sini ya. Terus kemudian teman-teman import beberapa sistem yang mendukung kinerja dari kode program kita. Yang pertama ada prepared statement, kemudian result set, kemudian the option pane, lalu table, dan koneksi ke database-nya ya. Nah, semua ini akan mendukung kinerja dari objek pelanggan atau form pelanggannya ya. Oke, silakan diketik. Oke, saya berasumsi teman-teman sudah mengetiknya. Oke, lanjut kita ke bagian di bawah ini. Namun sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang ingin mendownload kode programnya atau source programnya, saya sudah siapkan linknya di bawah. Jadi tinggal teman-teman klik linknya dan silakan cek source programnya ya. Tapi untuk teman-teman yang sedang belajar dengan saya, mahasiswa, adik-adik mahasiswa, itu saya tidak menyarankan untuk mendownloadnya. Biarlah capek-capek mengetiknya, tapi tetap maksud saya kalau menemukan kesalahan nanti bisa kita perbaiki bersama-sama. Oke, kita langsung saja ya. Tadi sudah dibuat beberapa sistem yang akan mendukung kinerja dari form pelanggan. Selanjutnya teman-teman di bawah public class pelanggan extends javax swing gframe form. Nah, di sini kita tuliskan beberapa variabel, kita deklarasikan beberapa variabel, yaitu variabel SQL dan PS ya, yang dimana akses modifiernya adalah sama-sama private. Silakan diketik. Oke, setelah itu teman-teman perhatikan di bawah ini ada public pelanggan ya, public pelanggan. Nah, ini juga silakan diketik kode programnya sambil saya merapikan ya. Oke, bloknya diperhatikan. Nah, ini tampilkan data. Kalau teman-teman mengetiknya pasti error ya. Kenapa? Karena belum dibuat ya. Di bawahnya tampilkan data.
metode yang fungsinya adalah menampilkan data dari tabel pelanggan nantinya ke tabel yang ada di form. Dari tabel ini, dari tabel pelanggan ke tabel yang ada di form. Itu ya fungsinya ya, untuk void, maksud saya metode tampilkan data. Nah, silakan di teman-teman buat metode tampilkan data ini ya. Karena target kita step pertama adalah menampilkan data dari database-nya ke form. Oke, ini saya tutup, saya kecilkan. Silakan diketik, perhatikan blok-bloknya. Untuk pertama nggak apa-apa error dulu. Nanti setelah selesai mengetik programnya, teman-teman perhatikan salahnya di mana ya. Oke, saya geser ke samping kanan. Saya lanjut ke bagian bawah. Ke samping. Lanjut ke bagian bawah. Sampai sini ya. Oke. Sorry, maaf. Sampai sini. Oke. Perhatikan bloknya. Ini blok pembuka untuk metode tampilkan data. Untuk penutupnya metode tampilkan data adalah yang ini ya. Untuk bloknya diperhatikan. Kemudian blok untuk try dari sini sampai ke sini. Kemudian blok untuk while dari sini sampai sini. Ini blok yang ini barisnya sampai ke sini. Nah, itu yang paling penting dulu diperhatikan. Kemudian ini blok catch-nya yang ini. Lalu ini blok try tadi ya. Oke. Baik. Sudah selesai. Jika sudah selesai, saya akan jelaskan. Sebetulnya penjelasannya sama dengan kayak pelanggan bareng ya sebelumnya yang sudah dibahas. Yaitu kita seleksi dulu datanya ke tabel pelanggan. Jadi ini tulisannya wajib, tulisannya sama dengan yang ada di database yang ini ya, TBL pelanggan. Nah, di sini juga TBL pelanggan. Oke, next berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah judul ya untuk tabel yang ada di formnya, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon. Nah, ini nanti akan muncul di bagian sini ya. Ada titel 1, titel 2 ini. Seterusnya akan diganti oleh kode-kode ini. Ya. Next berikutnya. Nah, ini ada TBL pelanggan. Ini berkaitan dengan nama tabel yang ada di sini. Jadi teman-teman klik kanan, kemudian change variable name-nya, dan ini dia. TBL pelanggan. Next berikutnya yang ini juga ya sama. Nah, ini J-Scroll Pen. Ya, kemarin gimana cara melihatnya? Kita ke desain, kemudian klik tabelnya dan perhatikan di properties di sini dan kita geser ke bawah ada di accessible parent. Ini di sini tulisannya adalah J-Scroll Pen 1. Jadi kalau teman-teman di situ J-Scroll Pen 2 atau J-Scroll Pen 3 dan seterusnya itu diganti ya angkanya. Nah, kalau 1 ya buat saja 1 seperti ini. Next berikutnya di sini ada PS sama dengan koneksi database. Nah, ini kita koneksikan tabel maksud saya form pelanggan ini ke database-nya. Ini kode programnya ya. Koneksi. Nah, tulisan koneksi ke database ini kita wajib samakan dengan tulisan yang ada di sini. Oke. Next berikutnya di sini ada ambil ambil koneksi database. Nah, ini tulisannya yang ada di dalam sini. Kita cek. Nah, ini ya. Jadi tulisannya disamakan ya, teman-teman ya. Jangan salah-salah ya. Oke, saya kembali ke pelanggan. Next berikutnya, ini kita buat beberapa variabel terlebih dahulu untuk menampung datanya. Yang kemudian nanti kalau datanya sudah ada, nanti akan masuk ke dalam database. Sehingga akan membentuk baris-baris di dalam tabel yang ada di formnya ya. Nah, ini dalam barisnya. Oke, nah kemudian kolomnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini sesuaikan dengan yang ada di database. 1, 2, 3, 4. Oke.
Jadi untuk penjelasannya gampang ya, cuman itu aja. Untuk tampilkan data ini, yang di bawah ini enggak ya. Ini adalah untuk metode bersih seperti yang di barang ya. Oke, nah kalau sudah selesai teman-teman buat atau ketik program kode programnya, kita akan panggil tampilkan data ini di sini ya. Jadi tulisannya di bawah init components, di bawahnya adalah tampilkan data. Nah, fungsi dari kode program yang ada di sini adalah sebagai loadingnya pertama program dijalankan, maka kode program yang dibaca itu adalah di bagian sini ya. Nah, kenapa nanti datanya masuk langsung ke dalam tabel itu disebabkan karena kita sudah memanggil metode tampilkan data. Oke, sekarang kita jalankan programnya. Jadi sebelum kita jalankan programnya, kita ke main dan kita ganti dulu ininya ya, objeknya. Kalau ini adalah barang, sekarang kita akan ganti ke pelanggan. Oke, pelanggan ya. Jadi tulisannya harus samakan di sini, jangan salah-salah. Pelanggan. Oke. Sekarang kita cek database kita, apakah pelanggan sudah mempunyai data sebelumnya? Oke, belum ya. Belum ada data. Jadi untuk memastikan bahwa ini sudah terkoneksi ke formnya, kita coba inputkan data secara manual dulu dari sini. Nanti kita lihat di formnya apakah sudah sinkron. Nah, kita klik insert di bagian sini. Kita buat di sini PLG 01. Namanya adalah siapa ya misalnya ya. Nah, ini sudah ada nih. Wahyudi misalnya gitu ya. Wahyudi, kita buat jalan Mawar nomor 10 Kisaran misalnya gitu. Teleponnya kita buat saja dulu, misalnya 0822. Nah, di sini sudah ada. Jadi anggap inilah datanya ya, seperti ini. Jadi untuk sementara kita gunakan satu data saja dan kita klik go di bagian ini. Di sini kalau datanya banyak berarti go-nya yang di bawah ya. Oke. Kemudian kita klik tabelnya, kita cek datanya. Nah, ini ya, sudah ada datanya yaitu PLG 01 Wahyu di Jalan Mawar nomor 10 Kisaran 0822 72 62 5464. Nah, itu datanya. Oke, sekarang kita cek apakah datanya sudah masuk ke dalam tabelnya. Nah, ini dia teman-teman ya. PLG Wahyudi Jalan Mawar 0822 dan sekian-sekian gitu ya. Oke, berarti kita sudah sukses mengkoneksikan tabel pelanggan ke database-nya dengan melihat hasil seperti ini. Oke, formnya berada di sini. Kita akan ketengahkan di sini nanti ya. Kita tutup dulu. Jadi untuk mengenengahkan formnya, kita cukup copy paste saja yang dari barang. Kita ke barang. Kemudian kita ke, nah ini, set location relative to this. Nah, ini kita copy saja. Kemudian kita ke pelanggan lagi dan kita pastikan di bawah tampilkan data. Oke, sehingga kalau dijalankan dari main, hasilnya akan seperti ini, muncul di tengah. Nah, gitu ya. Oke, next kita akan selesaikan di bagian refresh. Di bagian refresh sama persis di barang ini, coba cek ke barang ya. Nah, ini ke barang seperti ini ya. Kita tinggal ganti objek-objeknya ini atau atribut, maksudnya propertinya ini ya, kita ganti di pelanggan. Jadi ini bisa teman-teman copy paste aja nggak apa-apa dari barang ya. Dan kita ke pelanggan. Kode programnya itu di bawah tampilkan data ini. Nah, di sini saja. Teman-teman pastikan di bawah tampilkan data gitu ya. Oke. Setelah dipastikan, tim teman-teman ganti atribut ini menjadi kode PLG, nama PLG, ALMT tel gitu ya. Yang sebelumnya teman-teman copy dari barang. Ingat untuk tulisan ini diwajibkan sama dengan tulisan yang ada di variable name-nya ya. Cek variable name, nah cek kodenya di sini
seperti txt kode PLG. Nah, ini sama ya, nama PLG, AL, MT, TELP gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengosongkan teks ya. Nah, kalau sudah selesai, kita panggil metode bersih ini di refresh. Nah, ini dia, bersih. Jadi silakan teman-teman ketik bersih dan kemudian buka kurung, tutup kurung, titik koma. Ini maksudnya adalah memanggil metode bersih. Kemudian ini kita update juga, tampil datanya ini penting juga ya, untuk merefresh tabelnya aja gitu ya. Oke. Sekarang kita coba jalankan programnya. Kita buktikan apakah metode bersih sudah berhasil dengan baik. Kita coba. Nah, misalnya ada data di sini. Nah, taruhlah datanya sembarangan saja, saya buat dulu di sini. Kemudian kita klik refresh. Nah, kosong dia ya. Nah, ini yang dimaksud dengan merefresh tadi, membersihkan, merapikan lagi untuk teks-teks ini. Oke. Next, kita akan bahas case save. Save, saya tutup dulu. Pelanggan. Sorry, kita ke desain ya. Nah, teman-teman silakan di double klik button save. Oke, sebelum saya urai jelaskan, silakan teman-teman ketik dulu kode programnya yang ini. Sebetulnya kalau teman-teman bisa mengcopy paste dari barang ya silakan ya, tinggal mengganti apa yang perlu diganti. Misalnya tabel, kalau dari barang adalah tabel barang, di sini adalah tabel pelanggan. Ini sambil mengetik ya, sambil mengetik saya menjelaskan. Nah, ini adalah datanya yang akan kita inputkan. Jadi ada sebanyak 4 item atau 4 data yang akan kita inputkan. Makanya di sini tanda tanyanya ada 4 ya. Oke. Nah, kemudian ini maksudnya bukan langsung memasukkan data ke database, tapi mengecek dulu di formnya apakah data yang ada di form ini sudah ada atau belum gitu. Jadi kalau kosong seperti ini, nah ini kosong seperti ini maksudnya, maka kita berikan pesan dulu atau message ya, lengkapi data dengan benar terlebih dahulu. Jadi maksudnya adalah jangan kosong dulu datanya gitu, isi dulu datanya gitu. Next. Nah, kalau kita sudah isi datanya, maka akan dilakukan penginputan atau masukkan datanya ke tabel pelanggan yang ada di database. Ini pelanggan. Ya. Jadi ini kita koneksikan dulu ya, kita koneksikan. Next, berikutnya adalah data yang akan kita masukkan itu dari txt kode pelanggannya. Jadi dari sini, data-data yang kita masukkan ke sini akan masuk ke dalam database-nya gitu. Ya. Intinya kalau sudah ada data di sini, maka yang dilakukan adalah menginputkan data ke database-nya. Nah, kalau sudah selesai, kalau tidak ada masalah, maka datanya Anda sudah disimpan, maksudnya. Ada pesan ya, ada message gitu. Next. Nah, kalau datanya kode barang, salah ini ya. Saya ganti dulu ke pelanggan. Oke. Kalau kode pelanggannya sama, artinya ketika kita inputkan datanya, kode pelanggannya sama dengan yang ada di dalam database, maka kita berikan pesan ya, sama dengan yang di sini, maka kita berikan pesan. Pesannya itu adalah kode pelanggan ini sudah ada, silakan masukkan pelanggan yang baru. Nah, gitu ya. Kode barang yang baru, kode pelanggan yang baru. Oke. Nah, ini kosong. Nah, ini blok-bloknya diperhatikan ya, bloknya. Jadi saya mulai dari awal dulu deh, takutnya ada yang ketinggalan. Silakan diketik. Oke, pause dan silakan diketik. Next, saya ke samping kanan. Lanjut. Oke. Oke, selesai ya. Jadi bloknya diperhatikan, tulisannya diperhatikan, besar kecilnya huruf mempengaruhi ya, karena di Java ini sensitif sekali dengan kesalahan tulisan, langsung dia ngambek gitu, marah. Bukan marah, nggak mau dia gitu kan. Oke. Sekarang kita coba
menyimpan data, kita klik kanan di sini di main ini dan kita jalankan programnya. Kita masukkan data baru di form pelanggan ini dan kemudian kita cek hasilnya di database. Misalnya PLG02, nama pelanggannya misalnya Wahyudi sudah, Siti Nur Jana misalnya ya. Alamatnya misalnya kita buat Jalan Melati nomor 20 Kisaran. Nomor teleponnya kita karang-karang saja dulu ya, 1266 5341. Nah, kemudian kita klik save. Oke, data Anda sudah disimpan. Nah, ini dia. Jadi kita sudah sukses menyimpan data di pelanggan ini. Next, kita akan bahas ke pencarian dulu ya, sebelum edit delete kita ke pencarian dulu, pencarian data barang. Nah, untuk pencarian data, maksud saya pelanggan ya, kita ke desain, kemudian kita double klik di cari data. Dicari data. Nah, ini dia teman-teman. Ini di sini ada metode namanya cari data. Ya, metode cari data. Atau kita bisa buatkan kode programnya di sini. Kita double klik di txt cari data action performat dan di sini kode programnya teman-teman buat. Jadi kode programnya itu adalah yang ini. Kita buat cari data, ini baru metode. Jadi kalau teman-teman langsung buat cari data di sini, saya yakin pasti error ya, karena belum ada metodenya. Oke, sekarang kita buat metodenya. Silakan teman-teman ketik metode private void cari data. Itu teman-teman tulis di bersih ini, ya, di bawah bersih ini. Silakan ditulis sambil saya menunggu azan selesai. Nanti saya jelaskan. Oke, jadi saya berasumsi teman-teman sudah mengetik programnya. Untuk cari data ini, penjelasannya sama persis dengan yang ada di barang ya. Jadi kita buat dulu variable source dengan tipe data string yang nantinya akan menampung data dari txt cari data.
yang manakah txt cari data, yang ini kita klik kanan, kemudian change variable name, dan ini dia txt cari data. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tabel pelanggan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi wajib tulisannya sama dengan yang ada di database, dengan yang di sini ya. Next, kemudian kita akan mencocokkan kode pel, kdpel ya, yang berarti ini kdpel tuh yang di sini ya, kdpel dengan variabel source yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Jadi begitu kita masukkan data di txt cari data, maka akan masuk data itu ke variabel source. Kemudian variabel source juga akan mencocokkan datanya dengan kode pelanggan, atau source ini akan mencocokkan datanya dengan nmpel ya. Jadi nmpel itu yang ada di database-nya, yang ini tulisannya harus disamakan. Oke. Nah, kemudian ya ini adalah untuk judul dari judul dari tabel. Maksud saya judul-judul di tabel pelanggan yang ada di formnya, seperti yang ada di save tadi ya. Nah, kemudian di sini saya jelaskan sebelumnya, ini adalah tabel pelanggan. Nah, ini di sini kita bisa mengeceknya, klik kanan, change variable name. Nah, ini dia. Oke, next berikutnya adalah just scroll pen seperti tadi, cek lagi di propertiesnya apakah sudah sama atau belum. Jadi kalau dia tidak hijau seperti ini, berarti masih ada masalah ya dengan just scroll pen-nya, dan tabel pelanggannya juga dicek. Next, berikutnya kita koneksikan dia ke database. Tulisan yang ini kita samakan dengan yang ini. Ambil koneksi database, kita cocokkan dengan yang di dalam ini. Next, berikutnya pelanggan lagi ya. Nah, di sini karena kita mau cari data ya. Ini data yang kita deklarasikan variabel dulu di sini ya. Jadi untuk nama variabel ini tidak harus sama dengan di database, tapi banyaknya kita samakan, ada sekitar 4, dan begitu kita mencari datanya berdasarkan kode pelanggan atau nama pelanggan, maka akan memunculkan data tersebut dalam baris di tabelnya, dalam bentuk baris ya di tabelnya. Nah, kalau misalkan kita mencari datanya tidak ada di database, maka kita berikan message data yang Anda cari tidak ditemukan gitu ya. Nah, di sini ada kalau misalkan kode program kita ada yang masalah, akan diberitahukan tempat masalahnya. Oke, jadi kira seperti itu penjelasan untuk cari data ini. Nah, setelah kita buat metode cari data, kita kembali ke button cari data, dan seperti tadi ini akan tidak error ya kalau kita panggil metodenya, selama tulisannya jangan salah-salah ya. Cari data, D-nya besar gitu. Terus kemudian kalau teman-teman ingin langsung dari sini mencari datanya juga boleh, double klik saja dan tulis di sini cari data. Oke. Sekian untuk penjelasan cari data ini, dan kita langsung ke run file. Kita coba cari datanya. Jadi di sini ada beberapa data. Ada Wahyudi, ada Siti Nurjana. Nah, sekarang kita coba cari berdasarkan nama, misalnya Wahyudi. Nah, yang muncul hanya sekedar Wahyudi aja. Atau kalau misalkan teman-teman nggak muncul di sini, kita klik yang cari data ini juga boleh ya. Jadi ada dua versi, dari sini juga bisa, atau dari buttonnya juga bisa. Oke, sekarang kita hapus, maka akan kembali seperti awal, dan kita cari berdasarkan kode, misalnya PLG 02. PLG 02, enter. Nah, ini dia. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman untuk cari data. Next kita akan bahas ke edit data. Oke, edit data di sini kita teman-teman double klik edit data. Oke, kalau teman-teman mau copy paste dari barang juga silakan, tinggal mengganti nama-namanya ya. Oke, nah di sini silakan diketik dulu yang mau ngetik, nanti saya jelaskan. Pastikan bahwa teman-teman berada di BTN Edit ya. BTN Edit Action Performat. Next, berikutnya silakan ke kanan, ketik. Oke, saya geser ke bawah.
Next, saya geser ke kanan. Oke, ini agak sedikit ya, kode programnya tidak terlalu banyak. Oke, perhatikan di sini teman-teman bloknya untuk edit mulai dari blok ini sampai ke blok yang di sini yang di bawah ini. Oke, next blok untuk try dari sini sampai ke sebelum catch. Next untuk if ini ya. Jadi ini bisa kita geser ke sini. Ini untuk if. Untuk if bloknya yang ini, else bloknya yang oke, kita cek. Oh, nggak pakai blok ya else-nya, jadi langsung saja. Oke, nah kira-kira itu saja bloknya dan penjelasannya juga sama ya. Kalau datanya masih kosong, kita berikan message dulu. Jadi sebelum kita melakukan pengeditan, kita cek dulu apakah datanya masih kosong. Kalau kosong, apa yang mau diedit ya. Jadi kita berikan message, silakan pilih data yang akan diedit. Next berikutnya, kalau datanya sudah ada, baru dilakukan update terhadap data di tabel pelanggan. Update TBL pelanggan set apa saja yang mau diupdate, nempel, alamat, tel gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kode pelanggannya gitu teman-teman. Jadi nempel, alamat, tel, KD, PLG itu tulisannya wajib samakan dengan yang ada di sini ya. Next berikutnya, kalau misalkan datanya sudah berhasil diedit, maka kita munculkan message data berhasil diedit gitu ya. Oke, jadi itu saja penjelasannya. Kita langsung saja. Jangan lupa koneksinya, jangan salah-salah ya. Kita klik kanan di sini, kemudian run file. Next, kita akan panggil salah satu data di sini, akan kita edit. Silahkan teman-teman klik di sini. Dan kemudian kita akan mengedit nomor handphonenya, misalnya 0852 tadi 12 ya, 52 789201. Kemudian klik edit, data berhasil diedit. Nah ini dia teman-teman ya, 08527891 gitu ya. Nah kira-kira seperti itu untuk tombol edit. Next kita akan bahas ke delete. Saya keluar dulu ya. Kita keluar dulu dari programnya, klik design, double klik delete atau delete. Nah, silakan diketik dulu kode programnya. Oke, saya geser ke samping. Next, saya geser ke bawah. Samping lagi. Oke. Sekarang saya jelaskan sedikit di delete ini. Ini sama dengan diedit atau di save tadi. Kita cek dulu datanya masih kosong atau tidak. Kalau kosong, silakan lengkapi atau pilih data yang akan dihapus. Nah, kalau sudah ada datanya, maka akan dilakukan penghapusan ke tabel pelanggannya berdasarkan kode PEL. Ini tulisannya di database, ini tulisannya yang ada di form. Oke, nah kemudian kalau datanya sukses dihapus, maka kita berikan message atau pesan yaitu hapus data berhasil. Nah, kita tambahkan di sini pelanggan boleh, pelanggan berhasil. Oke, nah kemudian kita panggil metode tampilkan data dan bersihkan data yang tujuannya adalah untuk merefresh tabel yang ada di sini, kemudian merefresh yang ada objek-objek yang ada di form pelanggan ini. Terus saya lupa juga menjelaskan di bagian ini juga ya sama untuk edit, kemudian tadi di save ya juga sama, ada tampilkan data dan bersihkan data yang tujuannya adalah untuk merefresh tabel yang ada di form dan kemudian merefresh atribut yang ada di formnya. Oke, kalau sudah kita langsung saja jalankan programnya, klik main lagi dan kita klik run file. Next, kemudian kita akan coba menghapus data yang ada di tabel ini. Contohnya Siti Nurjana, kita klik dan kita klik delete. Oke, berhasil ya. Nah, kalau langsung kita klik delete, maka misalnya seperti ini. Silakan pilih data yang akan dihapus, begitu ya.
kemudian edit, silakan pilih data yang akan diedit. Nah, nanti kita akan perbaiki message-nya. Oke, nah terakhir kita akan bahas ke Excite. Di Excite sangat mudah ya. Jadi kalau di Excite itu teman-teman ke barang aja. Ke barang, desain, double klik Excite-nya, dan copy ini kode programnya, kemudian masuk ke pelanggan, kita ke desain, double klik Excite, dan pastikan di dalam button BTN Excite Action Performance. Nah, di sini kita akan teman-teman pastikan dan langsung dicoba saja. Dispose ini tujuannya adalah untuk keluar dari formnya ya. Oke, kita jalankan programnya, run file, kemudian kita klik Excite. Oke. Oke, jadi itu saja teman-teman untuk penjelasan di form pelanggan ini. Sangat mudah sekali. Kalau sudah paham di form barang, maka di form pelanggan juga sangat mudah ya. Oke, silahkan tunggu di video berikutnya. Kita akan bahas di transaksi penjualan, dan ini juga agak lumayan ribet ya. Jadi tunggu saja videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.